Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan metode penelitian dari penelitian yang akan saya ambil. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang saya ambil. Dengan kemajuan ekonomi di Indonesia pada saat ini yang berkembang dengan sangat cepat, dapat dilihat dari banyaknya organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah ini atau disingkat dengan MDTA, didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama santri berusia dini, untuk diajarkan nilai-nilai keislaman yang mana di dalamnya tidak ada tujuan untuk mencari laba. Oleh sebab itu, MDTA memiliki pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan penerbitan laporan keuangan untuk publik. MDTA sebagai lembaga pendidikan non formal yang membutuhkan dana dalam mengelola sumber daya yang ada. Keuangan dan pembiayaan MDTA erat kaitannya dengan manajemen keuangan. Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di MDTA, di mana keuangan dan pembiayaan merupakan faktor untuk mendukung kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh MDTA. Dan sumber keuangan dan pembiayaan MDTA itu berasal dari orang tua murid, donatur, dan infak masjid yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu pembahasan yang cukup panjang mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan MDTA. Dalam hal ini, identifikasi masalah yang muncul adalah yang pertama, strategi yang digunakan MDTA dalam pengumpulan dana serta perencanaan pendapatan anggaran dan belanjanya. Yang kedua, strategi yang digunakan MDTA dalam penggunaan keuangan, baik pelaksanaan, pembelanjaan, serta penyalurannya. Yang ketiga, strategi pengelolaan keuangan dari segi pelaksanaan, pembelanjaan, dan penyaluran keuangan MDTA sebagai bentuk alat pengendalian keuangan MDTA. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi dalam pelaporan dan pengawasan keuangan MDTA sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga, batasan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah seputar, yang pertama, strategi pengelolaan keuangan berupa proses pengumpulan dana, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian keuangan. Yang kedua, yaitu pelaporan keuangan yang memadai dan terperinci sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah masyarakat. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu bagaimana analisis strategi pengelolaan keuangan MDTA sekecamatan Padang Timur. Yang kedua yaitu bagaimana bentuk pelaporan keuangan MDTA sekecamatan Padang Timur dan apakah laporan keuangan tersebut sudah memadai. Dan yang selanjutnya itu mengenai tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui strategi pengelolaan keuangan MDTA sekecamatan Padang Timur. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaporan keuangan pada MDTA sekecamatan Padang Timur. Dan yang selanjutnya itu harapan kontribusi dari penelitian ini. Yang pertama yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam strategi pengelolaan keuangan serta memperhatikan potensi dalam pengelolaan keuangan pada MDTA. Yang kedua, dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan pada MDTA dan memahami bagaimana bentuk pengendalian keuangan sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam memakmurkan MDTA. Dan yang ketiga yaitu sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Selanjutnya itu membahas masalah metode penelitian. Yang pertama itu lokasi, populasi, dan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA sekecamatan Padang Timur. Dan objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah MDTA dengan alasan peneliti melihat bahwa minimnya sumber daya manusia yang mampu mengelola data keuangan dengan baik, serta pelaporan keuangan yang kurang terperinci. Dan untuk populasi sesuai dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang,
dengan nomor B1327 KK039C PP 00810 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang persetujuan perpanjangan izin operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Sekota Padang tahun 2019 di Kecamatan Padang Timur terdapat 21 MDTA yang memiliki izin operasional. Dan sampel dari penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana kriteria sampel yang akan dipilih itu MDTA yang memiliki santri lebih dari 50 orang. Selanjutnya itu mengenai jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono 2016, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, di mana teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dari data analisis dan data yang bersifat induktif. Dan selanjutnya itu mengenai data dan jenis data. Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah adalah yang pertama yaitu data primer, di mana data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan tidak melalui media perantara, menurut Sugiono tahun 2008. Data primer yang dikumpulkan adalah berupa laporan keuangan MDTA yang tersedia yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dari masing-masing MDTA per 31 Desember 2019 dan 2020, serta hasil wawancara mengenai strategi pengelolaan keuangan pada masing-masing MDTA. Dan selanjutnya itu mengenai data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sesuai dengan menurut Sugiono tahun 2008. Dan data sekunder yang dikumpulkan adalah profil MDTA dan struktur organisasi yang ada pada setiap MDTA. Selanjutnya itu mengenai teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya adalah yang pertama yaitu teknik interview atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden, di mana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun untuk memperoleh datanya, menurut Sugiono tahun 2008. Dan dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah sejarah singkat dan gambaran umum MDTA, serta informasi penting seperti laporan keuangan MDTA dan strategi pengelolaan keuangan, serta beberapa dokumen terkait dengan proses penelitian. Yang kedua yaitu teknik observasi, di mana menurut Sugiono tahun 2008, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek-objek yang ada, tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja. Dan dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap strategi pengelolaan keuangan pada MDTA. Dan yang ketiga itu teknik dokumentasi, di mana menurut Sugiono tahun 2008, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya itu mengenai teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu analisis kualitatif, di mana menurut Mo-Leong 2007 yang mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang kedua itu analisis deskriptif, di mana mendeskriptifkan kegiatan operasional usaha yang ada, terutama terkait dengan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh MDTA sebagai bentuk pengendalian keuangan. Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di MDTA. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran kegiatan MDTA yang dilakukan sehari-hari melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Yang kedua, itu memberikan rekomendasi atas implementasi strategi pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 untuk diterapkan oleh MDTA. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.